cuma bangsa Indonesia yang memiliki sejarah Sumpah Pemuda. Yang lahirnya suatu bangsa, lahirnya dari sebuah sumpah. Sumpah ya. Dan sumpahnya Sumpah Pemuda. Dan ini bukan pemuda 1-2 orang loh. Nah, terus bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini kan juga saya pikir polanya kembali lagi, formatnya sama lagi. Iya. Artinya kita tetap harus bersatu mengisi kemerdekaan kan gitu ya kan. Tetap dengan menjaga kebinekaan. Kita sudah tahu beragam, sudah tahu bangsa Indonesia itu seperti itu. Tapi sikap untuk bisa saling menerima, menghormati dan menghargai itu kayaknya masih sulit ya kan? Sudah ada sih bahwasanya ketika kita ingin bisa saling menghormati, saling menghargai, itu prinsip cuma satu. Yaitu prinsip kemerdekaan itu sebenarnya. Ketika kita sudah paham tentang prinsip kemerdekaan, ketika prinsip kemerdekaan itu dinomorsatukan, maka enggak cuma Indonesia, dunia itu akan berdamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nasional merdeka. Baik, ketemu lagi bersama saya di dalam program podcast Rumah Kebangsaan Pancasila, di mana programnya adalah Concern RKP. Jadi kontemplasi sejarah nasional Indonesia. Malam hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Bro Nuridin. Iya. Apa Bro Nuridin? Siap, sehat selalu. Sehat ya? Ya, siap. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah. Baik. Ya, malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait nasionalisme Indonesia. Oh iya. Ya, kalau kita ngomongin nasionalisme Indonesia zaman sekarang nih ya, apalagi generasi-generasi milenial lah ya. Iya, kayak gitu. Kayaknya kalau ngomongin nasionalisme Indonesia itu kayak sesuatu yang terlalu tinggi gitu, atau mungkin sesuatu yang bisa jadi nggak terlalu menarik gitu ya. Masa pasti ngomongin wah sejarah gitu kan, ngomongin tentang apa istilahnya ke Indonesia dan lain, mungkin kurang begitu menarik gitu. Padahal justru hari ini generasi kita sangat apa istilahnya ya, sangat, kalau hal-hal terkait nasionalisme Indonesia itu sangat jauh, bisa dibilang begitu ya. Karena apa? Arus globalisasi kan, budaya segala macam. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka jauh nih dari hal-hal yang apa istilahnya berkaitan dengan masalah nasionalisme Indonesia, ya kan? Mungkin supaya ini ya ada gambaran dulu nih, Bro Nuridin. Apa sih menarik yang ngebahas nasionalisme Indonesia sekarang nih? Tanggapannya Mbak Nuridin gimana? Coba. Iya, terima kasih Bro Suki ya. Iya, memang nasionalisme Indonesia ya. Kebetulan di RKP juga ada program sosialisasi nasionalisme Indonesia ya. Itu cukup bagus banget. Saya pernah melihat pesertanya juga ada dari berbagai macam kalangan ya, dari sekolah, umum, perusahaan dan lain sebagainya juga ada ya. Itu juga sebenarnya bagian daripada sosialisasi ya, memperkenalkan kepada semua itu untuk di situ itu. Wah, itu betul luar biasa. Iya, bahkan kita gini Bro Nuridin. Jadi program Concern RKP ini kita biasa sebut seperti itu ya. Jadi ini adalah program kontemplasi sejarah nasional Indonesia. Betul. Jadi di program ini kita artinya untuk umum nih, kita buka untuk umum. Betul. Artinya ini ruang tempat untuk siapa saja. Siapa ya. Iya, dari berbagai macam kalangan. Betul. Monggo kalau ini buat pemirsa, kalau teman-teman Pak Nuridin ada nih, mau ikut menyampaikan gitu ya, hal-hal berkaitan dengan sejarah kebangsaan dan lain-lain. Silakan. Sharing gitu ya. Sharing sebagai gitu, warga negara kita. Betul. Iya. Jadi silakan aja kalau yang minat mau ikut mengisi gitu program Concern RKP. Betul. Silakan, kita dengan senang hati gitu. Karena bagi kami RKP ini penting karena apa ya? Tadi di awal saya sampaikan,
generasi sekarang itu kalau kita ngomongin nasionalisme itu agak jauh. Betul nggak kira-kira? Iya, memang Ya. betul sekali sebenarnya. Coba mungkin kalau Pak Nuruddin sendiri gimana sih menanggapi terkait nasionalisme Indonesia ini, apa yang kira-kira selama ini pahami lah gitu Iya, ya. betul. Iya. Gimana? Iya, memang bagi kalangan muda memang agak kurang begitu menarik ya, apalagi di kalangan para milenial. Nah, itu memang harus perlu digalakan lagi hal-hal yang seperti itu. Yaitu dengan cara memang betul sosialisasi yang sudah dilakukan oleh RKP. Kalau pemahaman saya tentang nasionalisme Indonesia itu, nasionalisme itu sendiri kan artinya adalah jati diri begitu ya. Betul. Ya. Kita Jadi ngomongin kepribadian begitu. Kepribadian. Kepribadian siapa? Kepribadian bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu punya kepribadian. Bangsa Indonesia itu punya jati diri begitu. Kan ini penting kan? Nah, itu sangat penting dan itu harus dipahami oleh semua kalangan. Tersampaikan, dipahami dan betul-betul pokoknya sendiri garis milenial ya harus ngerti ya. Harus mengerti ya. Apalagi sekarang gadget dan lain sebagainya, serangannya itu luar biasa sekali ya. Kalau nggak benar-benar paham tentang nasionalisme Indonesia, maka akan tergerus generasi muda kita. Nah, ini harus sosialisasi. Sepakat saya. Oke. Mungkin perlu kita agak dalamin lagi nih. Ini kan kita nggak cuman kita aja nih. Ini podcast ini didengar oleh sahabat-sahabat KP gitu ya di rumah, bahkan mungkin di seluruh Indonesia ya. Ya, sahabat KP di mana. Ini kita bisa sekalian sharing-sharing nih ya kan. Tadi kembali ke masalah nasionalisme Indonesia. Kita ngomongin jati diri, ngomongin kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, kalau ngomong-ngomong masalah kepribadian, jati diri bangsa Indonesia, emang apa sih yang menarik itu? Iya, jadi kepribadian bangsa Indonesia itu kan berbagai macam ya, ya berbagai macam di situ, luas sekali begitu ya. Jadi memang benar-benar beraneka ragam di situ, ya. Berbagai macam apanya, beraneka ragam apanya di situ. Kalau dari lihat kepulauannya pun banyak sekali, bahkan ada sekitar 17 pulau kalau nggak salah begitu ya. Dari sekian 17 pulau itu pasti ada yang mendiami di situ. Nah, itu berbagai macam sukunya, kemudian adat istiadatnya, budayanya, bahasanya, agama dan lain sebagainya. Itu kan benar-benar beraneka ragam seperti itu. Nah, itu adalah jati diri daripada bangsa Indonesia. Nah, yang beragam itu bagaimana caranya itu untuk bisa menyatukan, bahkan sampai sekarang ini ya. Itu yang kita kenal sebagai Bhinneka Tunggal Ika lah, yang nomor satu. Itu salah satu ya, Indonesia salah satu jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia yang harus kita pahami ya. Iya, jadi kita ini bangsa yang beragam, bangsa yang beraneka ragam suku, budaya dan sebagainya gitu ya. Tapi kita ini adalah satu. Kita adalah satu. Bhinneka Tunggal Ika. Kayaknya ini perlu ditekankan. Kayaknya yang kayak gitu-gitu tuh saat ini ya udah agak asing ya, gitu ya, agak memudar gitu. Begitu ya. Kayaknya kalau ngomong Indonesia ya udah tahunya ya misalkan saya contohnya ya. Saya dari suku Jawa, ya taunya Indonesia ya udah Jawa ini, itu ya. Padahal kalau kita ngomong Indonesia ya yang beragam itu kan. Yang beragam. Nah, ini salah satu. Salah satu. Nah, apalagi nih kira-kira Pak Nuruddin ya kan. Ini kan penting nih. Mungkin ada istilah gini. Kalau kita nggak mengenali jati diri kita atau jati diri bangsa kita, sebenarnya kan kita pasti ya kalau ditanya orang mana, berarti kan orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau nggak mengenali ke-Indonesiaan kita kan lucu kan? Iya, betul. Kayak gimana sih kalau kita ngomong Indonesia itu kan seperti apa sih kan gitu ya? Betul sekali. Itu beragam. Kira-kira kalau kita ngomong ke-Indonesiaan kita, kembali ke jati diri nih. Jati diri. Apa hal yang lain sih yang menarik? Jadi bangsa Indonesia itu kan dasarnya adalah keberagaman begitu ya. Jadi keberagaman dari sukunya, keberagaman dari adat istiadat, cara mencari hidup, agama dan keyakinan seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika itu luar biasa sekali ya, berbeda-beda tetapi adalah satu. Maksudnya adalah di situ
saling menghormati begitu ya, saling menghargai di situ. Itulah jati diri daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Jati dirinya adalah itu. Jadi meskipun beda gitu, meskipun beda sukunya, tapi karena kita adalah bangsa Indonesia ya kita menghargai seperti itu. Kita nggak bisa dia harus sama dengan kita. Dasar daripada faktanya seperti itu ya, faktanya memang kita ini berbeda. Iya, faktanya memang berbeda gitu. Dan kita nggak boleh marah bahwasanya ketika ada yang berbeda. Iya, harus terima karena memang jati diri bangsa Indonesia adalah memang itu betul ya. Keberagaman. Ini kan kayaknya gini. Kalau kita saling menghormati, saling menghargai, kan bijak banget ya. Bijak sekali, Bang. Bijak banget gitu ya. Luar biasa sekali. Zaman sekarang loh kayak gitu-gitu kan apa ya istilahnya? Mahal gitu loh. Mahal sekali. Susah gitu orang untuk mau seperti itu. Iya. Faktanya hari ini kan ya enggak semua sih, tapi ya ada aja gitu loh maksudnya. Betul. Kita sudah tahu beragam, sudah tahu bangsa Indonesia itu seperti itu. Tapi sikap untuk bisa saling menerima, menghormati dan menghargai itu kayaknya masih sulit ya kan? Ya. Apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Padahal mah kalau kita saling hormati, saling menghargai kan malah indah kan? Betul, malah enak malah gitu. Apa sih susahnya gitu kalau untuk bersikap seperti itu? Iya, itu memang kurang pemahaman ya, seperti kurang sosialisasi. Bahkan para founding father kita sudah mencontohkan luar biasa sekali indahnya perbedaan itu. Bahkan ketika di Kongres Pemuda di situ. Kongres Pemuda doang, mumpung Oktober ya. Itu para founding father kita itu sudah mencontohkan tentang keberagaman yang luar biasa dan hasilnya sangat dahsyat sekali. Ya. Mereka bisa bersatu ya. Bisa bersatu dan belum ada dalam sejarah seperti itu dan ini sudah dicontohkan oleh bangsa Indonesia. Nah, apalagi para milenial, para generasi muda, kita sudah dicontohkan oleh founding father kita. Ayo, jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah ini yang kayak gini-gini nih yang perlu kita contoh nih sahabat RKP Bro Nuridin ini. Coba kalau pemuda-pemuda ini kan kita kebetulan lagi memperingati Sumpah Pemuda nih bulan ini kan. Iya betul. Coba kalau pemuda-pemuda model-model kayak Bro Nuridin kayak gini ya kan maksudnya. Mungkin Indonesia udah ya kan. Dulu Bung Karno makanya beri aku 10 pemuda kan gitu ya. Betul. Ya, tapi yang begini nih ya kan yang salah punya satunya nasionalisme yang tinggi. Saya yakin sahabat-sahabat RKP dimanapun berada sudah luar biasa juga sebenarnya. Banyak juga sebenarnya, tapi masih belum terekspos seperti itu. Artinya gak usah malu. Faktanya kita tuh justru kita jadi diri sendiri tuh keren kan? Iya. Jadi Indonesia itu keren. Justru nggak keren kalau kita itu mencoba jadi orang lain. Nah kan hari ini lagi ada yang pada kena virus-virus begitu tuh. Oh iya. Ya nggak? Coba aja kita lihat. Adanya apa istilahnya transbudaya gitu kan? Ya kan? Transnasional dari berbagai negara. Akhirnya kita kehilangan jati dirinya tuh. Nah ini kan kalau kita nggak melakukan hal seperti ini mengingatkan kembali gitu ya jati diri kita lagi bisa kita makin lama makin kehilangan jati siapa diri kita nih bangsa Indonesia kan nggak lucu kan kita padahal kita mau menjadi seperti apa kan kembali ke jati dirinya kan betul menarik nih bro Bhinneka Tunggal Ika ya kan berbeda-beda kita satu walaupun kita beragam dan sebagainya seperti itu. Ada hal-hal apa lagi yang menarik berkaitan dengan jati diri yang penting nih kayaknya perlu dipahamkan nih. Iya, memang bangsa Indonesia itu menarik ya di situ dari berbagai macam itu ada di Indonesia itu sukunya juga banyak begitu agamanya juga yang diakui kan 6 seperti itu. Tapi kan nggak cuma itu ada aliran kepercayaan juga di situ. Terus kemudian etnis juga berbagai macam ada di Indonesia juga ada Arab, ada India, ada banyak hal lah yang perlu etnis lah ya, etnisnya juga banyak gitu kan. Sebenarnya prinsipnya itu sudah ada sih bahwasanya ketika kita ingin bisa saling menghormati, saling menghargai itu prinsip cuma satu. First
Prinsip utamanya cuma satu, Ya, apa yaitu itu? prinsip kemerdekaan itu sebenarnya. Ketika kita sudah paham tentang prinsip kemerdekaan, bahwasanya itu sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwasanya bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Jadi ketika prinsip kemerdekaan itu dinomorsatukan, maka enggak cuma Indonesia, dunia itu akan damai. Yang paling pertama adalah kita harus mengakui tentang prinsip kemerdekaan itu. Oke, berarti apa yang Bro Nuridin sampaikan ini berkaitan dengan sikap ya kan, apa istilahnya beberapa saudara-saudara kita mungkin ya yang masih susah menerima keberagaman perbedaan yang ada itu. Salah satu faktor yang mendasarnya nih, prinsip yang mendasarnya itu karena belum benar-benar memiliki sikap apa istilahnya kemerdekaan itu ya, menghormati kemerdekaan. Kemerdekaan ini belum ada nih terhadap perbedaan itu. Sehingga masih sulit untuk memiliki sikap bijak, menerima keberagaman, dan akhirnya melahirkan sebuah sikap bisa saling menerima, menghormati, dan menghargai. Betul. Artinya memang ini prinsip kemerdekaan harus dikedepankan dulu untuk itu bisa yang seperti pertama itu ya. Prinsip ini salah satu kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia, betul. Ya ini kan kalau saya sepakat sih, luar biasa nih bangsa Indonesia ini kan beragam dari berbagai hal gitu ya. Iya. Multi lah gitu, dari suku, agama ya kan, budaya, adat gitu kan. Saya sepakat ini kalau founding father kita dulu nggak menyatukan gitu ya. Itu dia. Dan cuman kan hari ini kalau kita ngomongin, nah ini kita singgung sedikit nih terkait Sumpah Pemuda. Ini kan sebenarnya pematri ini. Pematri yang kemudian mampu menyatukan segala perbedaan itu. Betul. Ya kalau kita kembali ke situ, dulu kita sih karena lagi dijajah ya mungkin ada pikiran-pikiran wah gimana nih untuk melawan penjajah, karena harus bersatu kan gitu ya. Sehingga tercetus dari para pemuda-pemuda itu untuk bagaimana membuat kesepakatan gitu ya untuk menyatukan keberagaman yang ada. Memang mungkin tadi berangkat dari kesadaran untuk merdeka itu ya. Ingin merdeka. Kalau sekarang kan kita sudah merdeka. Sudah merdeka kan. Tapi kan ngomong-ngomong kembali ke jati diri, salah satu spiritnya itu kan kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan agak apa ya? Kurang benar-benar kepatri mungkin. Kalau kita ngomongin pemuda-pemuda sekarang nih mungkin ya, kalau kita lihat masih tawuran yang belajar kan itu, kalau kita ngeliat seperti itu kan kayaknya apa ya? Miris ya kan. Yang kemana nih anak muda zaman dulu semangat berjuang seperti itu, tapi malah tawuran seperti itu. Apalagi yang menetapkan dengan jati diri ini. Sebenarnya memang sudah ada ininya sih ya. Kalau bicara peta itu sudah ada petanya, sudah pernah ada yang menjalankan terlebih dahulu gitu. Jadi founding father itu benar-benar mencontohkan sama kita ini. Sebenarnya kita itu nggak perlu pusing-pusing mikirin bagaimana caranya supaya bangsa Indonesia tetap bersatu, supaya bangsa Indonesia maju dan besar. Itu sebenarnya mereka sudah mencontohkan terlebih dahulu. Para founding father kita ya dari berbagai macam kedaerahan, tapi mampu menanggalkan egonya masing-masing, mau duduk bersama, mau musyawarah bersama, mau sepakat ingin merdeka. Sebenarnya begitu. Bangsa Indonesia yang sekarang juga sama, harusnya sudah ada track recordnya, kita sudah pernah melalui seperti itu. Jangan sampai apalagi malah jadi mundur ke egoan masing-masing gitu, yang mayoritas merasa paling mayoritas begitu, sehingga harus menginjak yang minoritas dan lain sebagainya. Dan jadi dari bangsa Indonesia yang paling luar biasa lagi adalah Pancasila itu sebenarnya. Di situ sudah terangkum semua di dalam Pancasila. Itu benar-benar harus kita junjung tinggi tentang Pancasila, filosofis ya. Pandangan hidup jati dirinya bangsa Indonesia yang beragam itu tadi. Oke. Ini kan menarik ya. Itu kan kita kan kalau kita ngomong sejarah, itu kan sebuah peristiwa yang sudah tidak bisa dibantah. Betul. Artinya udah terbukti dihakimi oleh
waktu, oleh sejarah, oleh keberadaan. Artinya dengan sangat bersatu tadi itu bersama pemuda melahirkan pemati satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Itu kan terbukti ya. Betul. Pada waktu itu karena kondisi kita dijajah, karena ada keinginan untuk merdeka, dengan kekuatan persatuan bulat mutlak tadi itu nyatanya kita bisa melawan penjajah dan bisa merdeka. Dan itu luar biasanya adalah tahu-tahu gitu. Itu kekuatan tahu-tahu itu luar biasa itu. Tahu-tahu. Iya, tahu-tahu begitu. Tahu-tahu gitu. Iya, tahu-tahu apa namanya? Kebetulan. Iya, kebetulan. Amsterdam dibom oleh apa namanya itu pasukan Nazi seperti itu. Tahu-tahu begitu. Tahu-tahu apa namanya Jepang dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Tapi kan di situ ada membuka jalan ya. Iya, di situ. Satu untuk memuluskan kemerdekaannya bangsa Indonesia. Tapi kan nggak cuma hanya tahu-tahu itu, pasti ada sebabnya di situ. Sebabnya adalah tentang nilai yang luhur tadi bangsa Indonesia, semangat persatuan bangsa Indonesia itu tadi, menanggalkan ego kedaerahan, menanggalkan ego kepribadian itu, sehingga yang terjadi adalah kan ada tuh di Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya perjuangan bangsa ini mengatakan keinginan luhur untuk merdeka nih ya. Iya, betul sekali. Sehingga Allah Tuhan meridoi, sehingga Allah merestui karena ada tadi nilai yang luhur itu. Seperti itu sih. Iya. Itu yang perjalanan 17 tahun upaya untuk merebut kemerdekaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Betul. Tapi tidak lepas tadi, yang penting adalah bagaimana kita berangkat dari spirit persatuan dulu. Persatuan dulu kuncinya. Artinya ini kan kita ngomong kalau itu kan sejarah, kita sudah merdeka. Iya. Nah, terus bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini kan juga saya pikir polanya kembali lagi, formatnya sama lagi. Iya. Artinya kita tetap harus bersatu mengisi kemerdekaan kan gitu ya kan. Tetap dengan menjaga kebinekaan. Iya. Sesuatu yang sudah dirajut, sudah dipatri, sudah dikristalisasi oleh para founding father kita gitu kan. Jangan sampai kita nih khususnya nih generasi penerus bangsa kan dari ya tidak mewariskan itu gitu loh. Ini kan jadi terus bagaimana nanti nasib bangsa Indonesia ke depan kalau kita aja yang mewarisi kan gitu. Betul. Kayak ini kembali ke jati diri tadi menarik kan, karena kemerdekaan kita adalah, saya sepakat sih, karena kemerdekaan kita adalah kemerdekaan dari bangsa yang beragam. Betul. Artinya perjuangan kemerdekaan yang dicapai, diraih bersama-sama gitu ya. Bukan kemenangan satu golongan bukan, tapi bersama-sama. Dan kebersamaan ini harus tetap dirawat, tetap dijaga, harus tetap diteruskan. Bahkan setelah kita merdeka pun akhirnya harus membangun negara gitu ya, membentuk sistem, membentuk tatanan. Di negara kita juga harus istilahnya negara kesepakatan gitu ya. Bareng-bareng kan begitu. Sehingga musyawaratan. Iya, founding father kita kemudian merumuskan bagaimana bagaimana nanti apa istilahnya dasar negara untuk Indonesia merdeka ini kita sepakat mau pakai apa kan gitu ya. Jadi ini kembali tadi ke akhirnya kita punya kepribadian Pancasila tadi itu ya. Dasar negara sebagai apa istilahnya pandangan hidup. Untuk hidup berbangsa dan bernegara gitu ya. Oke, ini menarik. Jadi saya tangkap pertama kalau kita ngomong kepribadian Indonesia nasionalisme, jangan lupa kita ini berbineka tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Kita berangkat dari beragama. Betul. Dan itu baru bisa terwujud, baru bisa terbangun, terbentuk kalau setiap diri kita berangkat dari kesadaran menghormati kemerdekaan. Betul. Kemerdekaan. Baru kita bisa saling menghargai, saling menghormati kan gitu, saling menghargai. Lanjut kemudian ke semangat bagaimana istilahnya kita berjuang merebut kemerdekaan. Kalau kita kembali ke situ kan ya. Iya. Akhirnya kemudian kita merdeka. Iya. Kita bisa duduk bareng itu membangun bangsa dan negara, mewujudkan kemerdekaan dengan membentuk negara dengan berdasarkan Pancasila. Tapi hari ini kita kalau kita ngomong Pancasila juga kan orang masih ada yang masih belum kayaknya masih belum serak ya. Menerima Pancasila gitu ya. Iya. Padahal faktanya kan hari ini kita juga
bisa bertahan nih sampai dengan hari ini ya, walaupun Iya. mungkin ya riak-riak kecil mah ada aja gitu ya segala macam. Tapi faktanya kita masih bertahan loh dengan Pancasila gitu ya. Artinya ini juga salah satu fakta bukti yang nggak bisa dibantahkan. Betul. Bahwa Pancasila itu memang penyatu, pengikat, ya kan, merangkul semua perbedaan yang ada untuk hidup bareng gitu ya. Iya, betul. Tanpa harus mendiskreditkan atau tanpa harus menghilangkan perbedaan, tapi tumbuh subur di situ. Mau yang beda agamanya mungkin, mau yang beda sukunya dan sebagainya. Tapi dengan Pancasila semua bisa hidup rukun, bisa hidup bareng-bareng kan gitu ya. Tapi tadi itu kok masih gitu ya, ada yang masih apa nih kira-kira? Iya, masih agak ini ya, asing dengan Pancasila gitu ya. Padahal luar biasa sekali. Iya, sebenarnya memang ya khususnya bagi sahabat-sahabat RKP dimanapun teman-teman berada. Jadi memang Pancasila itu dari dulu itu sebenarnya sudah luar biasa ya di situ. Bahkan banyak loh negara-negara yang ini di luar Indonesia, negara lain di sana ya. Merindukan sosok seperti bangsa Indonesia itu. Bahkan ada yang belajar waktu itu ke UGM itu belajar tentang bagaimana Pancasila itu seperti apa. Jadi dunia luar sana itu, di luar negeri itu Pancasila itu bangsa lain gitu ya. Nah ini memang bangsa kita sendiri ya yang emang harus diviralkan lagi nih. Ya jadi harus tidak boleh terlena oleh keadaan, kondisinya sekarang yang sudah seperti ini ya jangan sampai seperti itu. Bahkan saking hebatnya itu pernah di dalam juga ada gejolak-gejolak kan, waktu dulu pernah ada itu siapa itu DTII juga pernah ingin mengganti Pancasila tapi nggak bisa juga, komunis juga tetap aja dia nggak bisa dan lain sebagainya. Karena memang benar-benar memang Pancasila itu adalah jati diri daripada bangsa Indonesia sendiri. Jadi Pancasila itu kan 5 sila ya, 5 nilai-nilai luhur itu. Jadi yang diutamakan adalah nilai-nilai luhur itu yang harus diwujudkan. Jadi ketika ada bangsa Indonesia yang misalkan keluar negeri di sana, ya jati dirinya adalah jati diri bangsa Indonesia yang sekarang. Jati diri dari yang Pancasialis itu. Ya saling menghargai, saling menghormati. Artinya Pancasila itu sesuatu yang pada dasarnya sudah dikenal. Karena memang nilai-nilai luhur ya. Harusnya nggak asing. Kalau hari ini misalkan masih ada yang merasa asing dan sebagainya, sebenarnya bukan ini yang asing, tapi karena kitanya aja yang belum benar-benar mengenali kan. Betul. Karena kitanya aja yang belum betul-betul menyelami akan kepribadian bangsanya. Kepada yang belum benar-benar mendalami, memahami dengan baik siapa dirinya. Iya. Bisa dibilang begitu ya. Iya, betul. Padahal kalau kita sudah benar-benar mengenali nih, memahami dengan baik, pasti kita akan bangga. Karena tadi bangsa lain aja bangsa lain merindukan seperti bangsa Indonesia. Contohnya di Arab. Arab itu cuma hanya 2 suku aja. Arab sama Arab aja masih saling bertengkar. Sunni Syiah aja masih sering bertengkar. Tapi di Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, luar biasa sekali. Bisa diikat dengan Pancasila. Itu harus kurang apa? Kita harus bangga. Pander kita. Paling Pander. Wah, luar biasa sekali. Ya kan? Kita sebenarnya tinggal udah terima, yakin, tapi walaupun bukan berarti kita terima mentah-mentah, monggo dikaji, monggo didalami, monggo mungkin diselami lebih jauh lagi bagaimana tentang Pancasila. Kalau itu sudah dapat kita, saya yakin kita akan menjadi bangsa yang percaya diri, termasuk kita akan menjadi generasi yang percaya diri untuk memajukan bangsa dan negara. Konsepsi kita itu sudah luar biasa. Kalau boleh diadu gitu, istilah kata gitu. Iya, betul. Kalau boleh diadu oleh bangsa lain, kayaknya nggak ada tuh bukan kita sombong sih, cuman kita pasti akan berani seperti itu. Faktanya, saya nggak pernah baca, cuma bangsa Indonesia yang memiliki sejarah Sumpah Pemuda. Yang lahirnya suatu bangsa, lahirnya dari sebuah sumpah ya. Dan Sumpah Pemuda. Dan ini bukan pemuda 1-2 orang loh. Cuma Indonesia doang ya. Betul. Benar ya kayak gitu ya? Iya, betul sekali. Bangsa-bangsa yang lain nggak ada. Iya, betul sekali.
ini kan unik banget gitu maksudnya. Luar biasa gitu, sesuatu banget gitu ya. Iya. Saya pernah dengar itu Iya. dari sumpah itu ya. Sumpah dari 3 raja itu Sriwijaya pernah dengar ya. Sriwijaya itu bisa hampir bertahan sekitar 14 berapa Mas? 14 abad lah kalau nggak salah itu. 7 abad apa dari 900 ke Sumpahnya 3 raja itu. Terus kemudian ada sumpahnya Patih. Itu 200 tahun. Iya, Patih Gajah Mada ini usianya sampai sekitar 200 tahun. Nah, gimana kalau sumpahnya bangsa Sumpahnya bangsa Indonesia, wah ini seluruh bangsa Indonesia ya. Itu luar biasa, akan bertahan luar biasa sampai bertahun-tahun. Iya. Nah, cuman kan gini ya, Bro Nurdin. Kadang-kadang kan sumpah tinggal sumpah ya. Betul. Sekarang kan udah 94 tahun. 94 tahun ya. Kita terikat sama sumpah itu. Sumpah. Tapi kita masih belum, khususnya nih pemuda-pemuda, belum benar-benar mewarisi semangat makna dari sumpah pemuda itu. Iya kan? Padahal ini kan luar biasa. Iya. Untuk bisa menjadi sebuah roh itu, kekuatan yang luar biasa untuk membangun bangsa dan negara ini. Berangkat dari persatuan, ya kan? Terus kita punya juga konsep dasar bernegara yang luar biasa, Pancasila. Ya kan? Kurang apa nih? Tinggal implementasikan aja kan gitu ya. Iya, betul. Nah, konsep sudah bagus. Belum lagi apa istilahnya, kalau kita mencoba untuk mengenali ya lebih dalam lagi bagaimana hukum, aturan, ya kan? Iya. Untuk menata kehidupan berbangsa dan negara itu juga sudah dirumuskan. Iya. Sudah ada perumusan semuanya. Sudah lengkap sebenarnya. Iya, ya kan? Tinggal menjalankan saja. Istilahnya Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya kan? Yang saya kira itu undang-undang dunia baru. Undang-undang yang luar biasa untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan ya berbangsa negara yang saya sepakat diridhoi lah gitu ya. Betul. Cuman kembali lagi ini kan nilai-nilai yang luar biasa gitu ya kan. Kembali dengan nasionalisme, jati diri bangsa. Nah, ini mudah-mudahan ini sahabat RKP di rumah ya. Iya. Dengar ini termasuk salah satu Bro Nurdin yang peduli gitu ya. Mungkin ya bukan hanya peduli, mudah-mudahan juga kita sebagai generasi penerus termasuk saya ya. Ya harus benar-benar sebagai bentuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan ya ayolah kita implementasikan, kita jiwai, kita jadikan itu sebagai perilaku kita gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan kan sekarang kita kalau kita ngomong pengetahuan, ngomong ngerti bang, kayaknya semua orang istilahnya nggak kurang gitu orang yang tahu tentang sejarah. Iya, makanya kan ada gini. Kita ini bukan cuma hanya belajar sejarah ya, tapi kita harus belajar dari sejarah. Kita harus bisa mengambil intisarinya, pesannya, pelajarannya, bahkan semangat apinya itulah yang kita ambil begitu. Bukan belajar sejarahnya, tapi belajar dari sejarah itu. Di sejarah itu ada apa sih? Apa yang harus kita ambil? Semangat persatuannya, semangat saling menghargai, menghormati tadi. Hanya itu yang tadi saya agak tipis gitu ya kan, agak miris yang begitunya begitu kan. Betul. Mungkin kita ya kalau kita sedikit ngomong ya, nggak kurang lah orang yang pengetahuan sejarahnya gitu ya. Mungkin orang-orang yang istilahnya bisa dibilang juga tiap hari istilahnya menyuarakan tentang kebangsaan apa segala macam. Ya, betul. Tapi faktanya masih jauh dari makna nilai sejarah itu sendiri. Nah ini kan jadi PR kita bareng-bareng sih ini. Ya mudah-mudahan ini program Concern RKP ini juga menjadi salah satu media edukasi nih buat kita semua, buat mengingatkan ini. Karena ya tadi kembali sih saya sepakat ini penting gitu untuk kita angkat, untuk kita istilahnya gaungkan gitu ya. Betul. Harus kita galakan lagi. Kita viralkan lagi. Karena gimana pun juga ini kan tentang nasionalisme diri Indonesia, kita, jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Masa kita nggak kenal dengan diri kita sendiri? Kita nggak kenal dengan bangsanya diri kita sendiri kan ya? Kan lucu ya seperti itu ya.
Berarti ini secara garis besar kalau kita ngomongin nasionalisme, jati diri bangsa kita, oke, kita ini adalah bangsa yang beragam. Kalau kita ngomong Indonesia ya ini satu kesatuan utuh yang beragam itu ya. Betul. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita sudah tidak ada lagi kalau ngomong Indonesia ya berarti Jawa. Iya, udah nggak ada lagi. Suku ya kan, sudah. Iya. Tapi ya ini Kita ada kesatuan wilayah, satu kesatuan teritori, ya kan? Iya. Satu kesatuan kebangsaan, Betul. termasuk satu kesatuan bahasa kan? Betul. Tentang keindonesiaan kita. Iya. Terus Pancasila ini juga Betul penting sekali. kan, menjadi jati diri kita yang perlu harus kita ya mungkin bukan kita nggak tahu ya, mungkin kalau ngomongin Pancasila juga orang nggak asing. Iya. Tapi ya kembali lagi implementasinya, Implementasi. ya kan? Iya. Bagaimana mengamalkan sila-sila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang masih, kadang kan kita butuh gini, kadang kalau kayak gitu kan kita butuh contoh dan mencontohkan, butuh keteladanan. Iya. Sebenarnya untuk mengamalkan Pancasila sih sebenarnya berangkatnya dari yang sesimpel dulu aja sih sebenarnya. Misalkan, iya, karena kan Pancasila itu 5 sila ya, 5 nilai-nilai luhur ya, dan itu sebenarnya sudah ada, bahkan Bung Karno itu cuma menggali saja di situ ya. Dimana sila yang pertama itu kan bicara tentang ketuhanan. Kalau kita bicara tentang ketuhanan kan berarti sifat Tuhan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin ketika kayak orang Islam ketika menjalankan sesuai dengan agamanya dengan baik, maka dia juga jadi orang baik begitu. Begitupun orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dan lain sebagainya, ketika taat seperti itu juga akan menjadi baik. Sesederhana itu sih sebenarnya, khusus seperti itu. Kemudian kalau bicara kemanusiaan yang adil dan beradab itu, ya jadi memang manusia itu memang harus ya berlaku adil sih, dan juga beradab juga begitu ya. Kita juga harus memperlakukan manusia sebagaimana diri kita ingin diperlakukan begitu ya. Kalau kita nggak mau dicubit ya jangan mencubit orang lain. Sesederhana itu aja ini begitu. Kemudian kalau bicara persatuan Indonesia, dasarnya adalah kita kan beragam tadi jadi diri kita. Terus kemudian dengan kita menghargai, menghormati orang lain, itu juga akan menimbulkan persatuan begitu. Nah, sesederhana itu, kita bikin sesederhana itu dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat kan bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh imam kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan begitu. Di situ ada yang namanya musyawarah. Namanya hidup bareng gitu ya. Begitu beda ya. Kepala, beda pikiran, beda kemauan gitu. Tapi kita ingin sama-sama sejahtera, ingin sama-sama selesaiin dengan musyawarah begitu, dengan baik-baik, gotong royong dan lain. Dan itu juga kayaknya bukan sesuatu yang asing kalau kita ngomong Indonesia ya, biasa kayak gitu ya. Iya, itu udah sudah terbiasa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jangan arogan gitu. Jangan kehendak anarkis gitu ya. Kadang-kadang orang mau begini-gini akhirnya karena gitu ya, padahal kalau duduk bareng musyawarah pasti ketemu solusi yang terbaik. Kan untuk bareng-bareng gitu ya. Pasti. Tanpa harus merugikan orang lain. Kan indah. Iya, kayak kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu untuk seluruh rakyat. Sesederhana itu. Kalau kita bikin sederhana begitu. Kembali ke kita aja sih, kalau bikin sulit jadi sulit ya. Iya, betul. Kalau bikin sederhana ya sederhana gitu ya. Iya. Ya paling enggak kan kalau kita mau ngomongin perubahan, sepakat sih saya sih. Mulainya dari yang sederhana aja dulu. Betul. Asal itu baik, lakukan aja. Lakukan. Baik lakukan. Iya kan? Iya, betul. Contohnya misalkan saling menghormati aja perbedaan. Betul. Keberagaman yang ada kan, dengan sikap kita toleransi, saling menghormati beragam. Saya kira juga segala perbedaan aman. Aman, pasti aman. Iya kan? Enggak ada yang agama silakan, yang muslim taat aja dengan kemuslimannya aja, monggo aman. Yang Hindu taat aja dengan Hinduannya, monggo gitu kan, sesuai dengan ajaran-ajaran ketuhanannya kan, dengan Tuhan yang baik-baik juga aman kan, kita bisa saling berdampingan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Sepakat sih itu. Itulah jati dirinya. Jati diri bangsa Indonesia itu yang seperti itu. Nasionalisme Indonesia sebenarnya itu. Iya, luar biasa. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat tadi angkat
Terus kemudian juga lahirlah dari situ aturan segala macam gitu kan, aturan mainnya yang menjadi dasar hukum apa segala macam kan gitu. Orientasi dari Pancasila menjadi sumber segala hukum, kemudian diwujudkan dalam untuk undang-undang implementasinya untuk menjadi apa istilahnya dasar untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegaranya akan diwujudkan dalam bentuk undang-undang sebagai dasar hukumnya. Saya kira lengkap. Nilai-nilai filosofinya ada. Spirit persatuan kemerdekaan berangkatnya dari sini dulu kemerdekaan. Nilai-nilai filosofi untuk hidup bareng ada, melalui Pancasila disatukan ya kan. Kemudian dari situ bagaimana kita mengatur kehidupan berbangsa negaranya, dasar-dasar hukumnya sudah ada. Undang-Undang 45 kan diwujudkan gitu kan. Sehingga bentuk kehidupan bersama, bentuk negaranya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Wadahnya nih, sistemnya juga sudah ada. Ini juga kan salah satu kepribadian kita kan. Betul. Ini juga kan masih ada yang belum puas nih. Mungkin kalau ada, nah ini ada yang menarik nih. Apa sih kadang-kadang kan orang suka ngomong gini nih, NKRI harga mati. Apa itu maksudnya sih sebenarnya? Sebenarnya udah benar-benar paham belum sih kan gitu ya? Apa cuman pegan doang gitu? Tanggapannya Bro Nuridin gimana sih kalau ada, ya kan banyak yang suka ngomong kayak gitu. NKRI harga mati. Gimana sih itu sebenarnya? Iya, itu sebenarnya seperti kayak euforia aja sih. Ya euforia ya. Ya seperti kemudian dia mengekspresikannya adalah seperti itu. NKRI harga mati. Nah, jadi nggak boleh ada selain NKRI. Maksudnya adalah ya keberagaman itu adalah NKRI itu sendiri sebenarnya. Artinya bentuk rupa jadinya kita seperti apa nih kalau kita ngomong kehidupan berbangsa negara kan tercermin dari bentuk negaranya seperti apa. Ya, negara saya artinya ini kan negara sepakatan. Rakyat yang berdaulat ya kan, sebagai pemilik tertinggi, sebagai penguasa tertinggi gitu ya kan. Bentuknya adalah kesatuan dan republik gitu kan. Artinya kan ini ya inilah kita. Gitu ya. Betul. Kita nggak mau jadi diri yang lain, inilah bentuk kita menjadi seperti ini. Finalnya seperti itu. Iya kan? Betul. Karena memang berangkat dari keberagaman, perbedaan, kita bersatu, kemudian berjuang kita merdeka. Setelah merdeka kita hidup bareng. Yang mengikat kita juga adalah nilai-nilai kebersamaan yang memang digali dari jiwanya bangsa Indonesia kan? Iya, betul sekali. Diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang Dasar, kemudian kita sepakat untuk membentuk negara kan, menjadikan kemerdekaan itu menjadi realiti, gitu kan, melalui penyelenggaraan kehidupan bernegara kan, itu bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Harga mati, artinya kalau kita kembali ke jati diri ya udah ini nggak ada yang perlu di otak-atik lagi kan gitu ya. Iya, betul sekali. Sudah final seperti itu, tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan, membangun ya kan, memajukan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia selama-lama mungkin sebagai wadah hidup kita bersama gitu. Ya kan, artinya nggak ada yang perlu harus diubah-ubah lagi gitu kan. Karena kan sekarang kan masih ada nih yang misalkan nih ya maaf aja kan kalau di masalah masih gangguan khilafah. Iya, itu sebagian kecil. Kan gimana tuh ya kan? Ada yang kayak gitu. Jadi kayaknya masih gitu ya, masih euforia untuk gitu ya. Kembali gitu istilahnya mungkin sejarah masa lalu di zaman-zaman itu kayaknya kalau enggak khilafah ini kalau nggak diridoi lah gitu mungkin kan. Iya, kan kita belajar dari sebagainya kan sejarah sebelumnya juga sebenarnya sudah pernah ada ya melakukan hal seperti itu ya, contohnya dulu kayak DTI kan seperti itu, ada Suwiryo ya, tapi kan tetap aja nggak bisa juga. Kenapa? Karena memang nasionalisme Indonesia kita ini, jati diri bangsa Indonesia ini bukan di situ. Kita ini adalah beragam tadi. Iya, dan artinya yang itu membangun bangsa kita ini juga banyak orang tadi seperti itu sih. Ya artinya memang bisa dibilang itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Iya, bisa sebuah keniscayaan gitu ya. Karena memang tuntutan dan peradaban zamannya sudah
sudah mengarahnya ke situ. Bahkan gitu ya. menurut pendapat saya itu adalah fitrah dari bangsa Indonesia sendiri. Fitrah bangsa Indonesia adalah beragam. Karena Ketika kalau udah ingin ngomong fitrah gitu, disama-samakan iya. seperti itu kayaknya nggak bisa. Kalau udah ngomong fitrah kan udah prinsip itu ya. Iya, itu udah nggak bisa Udah diganggu fitrahnya gugat gitu. sih. Seperti itu. Udah fitrahnya. Dasar pembentukannya memang beragam, Iya. konsepnya juga beragam, semuanya itu ketika ada konsep yang lain ya kan sepertinya sih agak susah ya untuk masuk seperti itu. Oke, iya. Menarik ini pembahasan kita malam hari ini tentang nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Ya. Indonesia. Oke, closing statement ini terkait nasionalisme Indonesia ini khususnya buat pemirsa di rumah, Betul. sahabat RKP dan juga semua lah di seluruh Indonesia. Ya. Khususnya sih memang generasi muda nih saya ini kan. Muda. Apa kira-kira nih yang Bro Nur pengen sampaikan ini, pesan apa nih kalau berkaitan nasionalisme Indonesia nih buat yang lain supaya ini kebakar gitu kan. Oh iya. Semangat untuk ayo nih kita kembali ke jati diri kita, dan ini juga harus menjadi rel jalan landasan kita untuk berjuang. Ya. Ya kan, memajukan bangsa dan negara itu ada dasarnya, ada ilmunya, ada spiritnya. Gimana kira-kira? Ya, terima kasih. Ya, sahabat-sahabat RKP dimanapun Anda berada, ya, khususnya untuk generasi muda bangsa Indonesia, ya. Jadi kita harus bangga, ya, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus memiliki nasionalisme yang tinggi. Kita harus memahami jati diri dari bangsa Indonesia. Kita harus paham jati diri kita sebagai bangsa. Nah, ketika kita sudah paham sebagai bangsa, maka kita tidak mudah untuk digoyahkan. Kita akan tetap bersatu dimanapun berada. Apalagi mau memasuki pilpres, pemilihan dan lain sebagainya. Gampang sekali tuh diadu domba dan lain sebagainya. Nah, inilah kesempatan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya generasi milenial harus paham tentang nasionalisme Indonesia. Artinya ya, seperti itu. saya sepakat gitu. Jadi siapapun Bro Nuridin ya, Betul. yang akan memimpin bangsa dan negara ini, Betul. jangan keluar dari jati dirinya, ya kan? Ya. Bangsa dan negara gitu kan, jati diri bangsa Indonesia tidak boleh gitu kan tergadaikan oleh politik-politik identitas yang hanya akan memecah belah bangsa kita, persatuan. Karena itu mahal. Betul sekali. Mahal loh ya kan. Iya, betul sekali. Ini harus tetap kita jaga. Harus kita jaga. Sepakat itu. Ya kan? Ya. Bangga jadi orang Indonesia? Wah, bangga sekali. Luar biasa. Luar biasa ya kan? sekali. Ya, mudah-mudahan nih spirit semangatnya ketular nih sama ya kan sahabat-sahabat RKP di rumah gitu. Oke, karena waktu nih Bro Nuridin yang membatasi kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang datang ya, kita ngobrol-ngobrol dengan tema-tema yang lebih menarik lagi nanti ya kan. Siap. Luar biasa. Ya buat Bro sahabat RKP di rumah di seluruh Indonesia, mudah-mudahan podcast kita pada malam hari ini bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Dan ini adalah ruang terbuka sekali lagi untuk siapapun yang mau ikut berpartisipasi, berbagi gitu ya. Buat sahabat-sahabat yang lain di ruang RKP silakan bisa menghubungi di bawah ini nih, di Rumah Kebangsaan Pancasila kami dengan senang hati gitu ya. Siap. Oke, akhirnya saya pamit Bro Sugianto dan juga Bro Nuridin ya. Siap. Sampai ketemu lagi. Siap. Di pertemuan yang akan datang. Oke. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undur diri. Salam nasional. Merdeka.